Erik ten Hag tidak berhasil memenuhi harapan selama 2,5 tahun melatih Setan Merah, di mana klub terpuruk di posisi 15 Premier League dan kesulitan di Liga Eropa. McCarthy, yang bekerja sebagai pelatih tim utama MU di bawah Ten Hag selama 2 tahun, mengungkapkan bahwa pelatih asal Belanda tersebut memiliki visi jangka panjang untuk mengembalikan kejayaan MU, dan berencana untuk melatih klub ini selama 10 tahun ke depan. Itulah visinya, kata McCarthy. McCarthy juga memuji profesionalisme Ten Hag, menyebutnya sebagai salah satu pelatih terbaik dan paling berdedikasi yang pernah ia temui. Namun, rencana besar itu gagal terwujud, setelah penurunan performa tim yang terus berlanjut. McCarthy mengaku tidak mengetahui dengan pasti apa yang salah di MU. Namun ia menyadari bahwa masalah di klub ini sudah ada sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Arsenal musim ini tanpa kehilangan momentum dalam perburuan gelar. Cedera dan masalah performa membuat The Gunners tertinggal 15 poin dari Liverpool. Padahal, musim lalu Arsenal hampir merebut gelar dari Manchester City, finish di posisi kedua dengan selisih poin yang sangat tipis. Mantan pemain MU, Gary Neville, mengkritik masalah rekrutmen Arsenal yang dinilai tidak tepat. Ia berpendapat bahwa kegagalan Arsenal mempertahankan performa musim lalu disebabkan oleh kurangnya persiapan menghadapi tantangan musim ini. Arsenal musim lalu setara, bahkan mungkin lebih baik daripada Liverpool musim ini. Mereka seharusnya bisa bersaing ketat dengan Liverpool, kata Neville. Neville juga menekankan pentingnya Arsenal memiliki rencana cadangan yang lebih baik. Meski Arsenal menghadapi masalah cedera, ia berpendapat bahwa hal itu tidak seharusnya menjadi alasan utama penurunan performa. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mengonfirmasi bahwa Lenioro mengalami cedera pada kakinya saat pertandingan melawan Arsenal pekan lalu. Cedera ini membuatnya diragukan untuk tampil dalam leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Real Sociedad pada Kamis malam. Yoro merasakan masalah pada kakinya di babak pertama melawan Arsenal, dan terpaksa diganti saat interval. Ini menjadi masalah tambahan bagi MU, yang sudah kehilangan beberapa pemain belakang, seperti Luke Shaw, Lisandro Martinez, dan Harry Maguire. Amorim menyatakan bahwa tim akan melakukan evaluasi terhadap kondisi Yoro, untuk menentukan apakah ia dapat bermain. Namun, cedera ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat Yoro sebelumnya sempat mengalami patah tulang metatarsal musim panas lalu, yang menunda debutnya di MU. Ferran Torres bukanlah pilihan utama di Barcelona. Lamine Yamal dan Raphinha lebih sering dipilih untuk mengisi posisi sayap, sementara Robert Lewandowski tetap menjadi pilihan utama di posisi striker. Dengan rencana Barcelona untuk mendatangkan penyerang baru pada musim panas ini, masa depan Torres di Camp Nou semakin tidak jelas. Torres dikabarkan ingin menjadi pemain starter reguler, agar bisa memastikan dirinya tampil di Piala Dunia 2026 bersama Spanyol. Hal ini membuatnya kemungkinan besar akan meninggalkan Barcelona untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Arsenal dan Chelsea dilaporkan tertarik untuk membawa Torres ke Premier League musim depan. Namun, Villarreal juga berusaha merekrutnya, dengan klub asal Spanyol itu dikabarkan siap menawarkan 20 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Torres. Gelandang Juventus, Manuel Locatelli, mengakui bahwa para fans Juventus berhak mengejek timnya, setelah kekalahan telak 4-0 dari Atalanta. Kekalahan ini menjadi yang terbesar di kandang Juventus, sejak Oktober 1967. Fans memang berhak mengejek setelah melihat pertandingan seperti ini. Saya selalu bilang kepada pemain muda, dan jangan lupa kami adalah tim muda, bahwa atmosfer tim bergantung pada performa kami, ujar Locatelli. Dia juga mengakui bahwa para fans Juventus selalu mendukung timnya dimanapun. Locatelli menegaskan bahwa timnya harus segera memperbaiki situasi tersebut. Fans mengikuti kami kemanapun, dan mereka berhak untuk mengejek. Kami harus mengubah situasi ini, semuanya tergantung pada kami dan sikap kami, tambahnya. Belakangan ini rumor berkembang, bahwa mantan pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, berencana membawa 2 pemain dari klub lamanya jika ia menjadi pelatih baru Manchester United. Rumor ini muncul seiring dengan tekanan besar terhadap Ruben Amorim, yang saat ini menangani MU. Sejak kepemimpinan Ineos dan pemecatan Erik ten Hag, performa MU di bawah Amorim justru lebih buruk, dengan hanya 5 kemenangan dari 16 pertandingan Premier League pertama. MU kini berada di peringkat ke-15, dan meskipun Amorim diperkirakan akan dipertahankan hingga akhir musim, spekulasi tentang penggantinya terus beredar, dengan Xavi menjadi salah satu kandidat utama. Jika Xavi menggantikan Amorim, ia dikabarkan ingin membawa Fermin Lopez dan Andreas Christensen ke Manchester United. Bek andalan Real Madrid, Antonio Rudiger, memilih untuk tetap bertahan di klub meski ada ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi pada musim panas mendatang. Cedera yang melanda lini belakang Madrid, termasuk absennya Eder Militao dan Dani Carvajal, membuat peran Rudiger semakin krusial dalam menjaga pertahanan tim. Sebagai bek utama, Rudiger mengandalkan pengalamannya untuk memimpin lini belakang, dan mendukung transisi pemain lain. Meskipun klub-klub Arab Saudi menunjukkan minat besar untuk merekrutnya, Rudiger tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kontraknya dengan Madrid yang berlaku hingga Juni 2026. Madrid juga dikabarkan siap menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun, meski dengan gaji yang lebih rendah dibandingkan tawaran dari klub-klub Saudi. Setelah menyepakati transfer senilai 60 juta euro pada 2022,
Endrick akhirnya bergabung dengan Real Madrid dari Palmeiras pada musim panas 2024, setelah ia berusia 18 tahun. Sejak bergabung dengan Los Blancos, ia jarang mendapat kesempatan bermain. Namun penampilannya tetap menarik perhatian klub-klub lain, dan banyak yang tertarik untuk merekrutnya pada musim panas ini. Meski begitu, dilaporkan bahwa Real Madrid sudah memiliki rencana jangka panjang untuk pemain muda Brasil tersebut. Menurut Fabrizio Romano, klub tersebut sangat yakin dengan potensi Endrick, dan sama sekali tidak mempertimbangkan untuk menjualnya. Namun, Los Blancos dikabarkan terbuka untuk meminjamkannya pada musim panas 2025, guna membantu perkembangan kemampuannya. Keputusan untuk tidak menjual Endrick juga didasari oleh keyakinan Real Madrid, bahwa striker berbakat sangat jarang muncul di dunia sepak bola. Sehingga, mereka lebih memilih untuk mempertahankan pemain Brasil tersebut. Chelsea dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol U21, Yeremai Hernandez, pada musim panas mendatang. Klub London tersebut telah menunjukkan ketertarikan pada Hernandez yang tampil mengesankan bersama Deportivo La Coruna musim ini. Yeremai sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Chelsea pada tahun 2024. Upaya Chelsea untuk merekrut Hernandez semakin intensif menjelang penutupan bursa transfer Januari. Namun tawaran sebesar 15 juta euro mereka ditolak oleh Deportivo, yang tetap menginginkan harga 20 juta euro sesuai dengan klausul rilis pemain tersebut. Hernandez sendiri juga dikabarkan lebih memilih untuk tetap bertahan di Deportivo hingga akhir musim, dengan fokus utama membantu timnya meraih promosi ke La Liga. Meskipun begitu, menurut laporan dari Diario AS, Chelsea yang telah menunggu, siap bertindak cepat jika Deportivo gagal mendapatkan promosi ke divisi utama. Liverpool saat ini memimpin klasemen dengan selisih 15 poin pada pekan ke-28, semakin dekat untuk meraih gelar Premier League musim ini. Pada pekan tersebut, Liverpool berhasil mengalahkan Southampton. Sementara Arsenal hanya bermain imbang 1-1 melawan Manchester United. Dengan tersisa 10 pertandingan, Liverpool memiliki peluang besar untuk mengunci gelar lebih awal, meskipun hasil pertandingan lain juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Jika performa tim asuhan Arne Slot terus stabil, mereka bisa memastikan gelar sebelum musim berakhir. Pertanyaan kini bukan lagi apakah Liverpool akan juara, melainkan kapan mereka dapat mengamankan gelar secara matematis. Liverpool berpotensi menjadi juara pada 12 April, asalkan Arsenal kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut. Jika Liverpool tetap unggul 15 poin hingga 26 April, mereka hanya perlu menghindari kekalahan melawan Tottenham untuk meraih gelar. Florian Wirtz menunjukkan penampilan luar biasa bersama Leverkusen pada musim lalu, dengan mencetak 18 gol dan 20 assist dalam 49 pertandingan di semua kompetisi. Performa gemilangnya berkontribusi besar terhadap keberhasilan klub meraih gelar Bundesliga tanpa kekalahan, dan juga trofi DFB Pokal. Pada musim ini, pemain asal Jerman tersebut kembali tampil impresif, dengan 15 gol dan 13 assist dalam 39 laga. Meskipun masih terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen hingga Juni 2027, musim panas ini diprediksi menjadi saat yang tepat bagi Wirtz untuk pindah klub. Manchester City dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, dengan Pep Guardiola melihat pemain berusia 21 tahun itu sebagai pengganti ideal untuk Kevin De Bruyne, yang sudah berada di akhir karirnya. Kontrak De Bruyne sendiri di Manchester City akan berakhir setelah musim ini, dan ia mulai kesulitan tampil maksimal akibat faktor usia dan serangkaian cedera. Liga Premier semakin sering melirik pasar La Liga dalam beberapa tahun terakhir, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada bursa transfer musim panas 2025. Banyak pemain muda berbakat dari Spanyol yang dikaitkan dengan potensi pindah ke Inggris, salah satunya adalah kiper Espanyol, Joan Garcia. Garcia, yang tampil mengesankan musim ini, dan dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di La Liga, hampir bergabung dengan Arsenal pada musim panas lalu. The Gunners kemungkinan besar akan kembali menunjukkan minat mereka pada 2025, tetapi kali ini mereka harus menghadapi persaingan yang lebih ketat. Menurut laporan dari Football Espana, Manchester City juga dilaporkan tertarik untuk merekrut Garcia. Begitu juga dengan Bayer Leverkusen yang dilatih oleh Xabi Alonso. Persaingan ini membuat upaya Arsenal dan klub-klub lain untuk mendatangkan Garcia semakin sulit. Harry Kane menjalani musim yang luar biasa bersama Bayern Munich, dengan mencetak 31 gol dan 10 assist dalam 35 pertandingan. Namun laporan terbaru mengungkap bahwa Kane masih memiliki ketertarikan untuk kembali ke Premier League. Kontraknya di Bayern mencakup sejumlah klausul rilis, yang dapat memudahkan kepindahannya jika sang striker ingin mencari tantangan baru di masa depan. Meski Kane merasa bahagia di Allianz Arena, dan klub juga puas dengan dampaknya, ada kesadaran bahwa sang penyerang tidak akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, Bayern mulai menyusun rencana untuk mendatangkan striker kelas dunia pada musim panas mendatang. Jurnalis Jerman, Christian Falk, melaporkan bahwa Bayern siap mengeluarkan dana besar demi mendatangkan pemain bintang. Beberapa nama yang masuk dalam radar mereka adalah Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Sejak bergabung dengan AC Milan pada tahun 2023, Gianni Reijnders telah tampil impresif bagi Rossoneri. Ia sering menjadi pemain kunci bagi Milan dalam situasi-situasi sulit. Berkat penampilan gemilangnya, banyak klub yang tertarik untuk merekrutnya. Menurut Calcio Mercato, salah satu klub yang berminat adalah Chelsea. The Blues dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang asal Belanda ini pada bursa transfer musim panas mendatang.
Menurut laporan yang sama, Chelsea tidak hanya akan merekrut satu pemain dari Milan, sebab mereka juga dilaporkan sangat ingin merekrut rekan satu tim Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Chelsea berpotensi membawa Leao pada transfer musim panas nanti, meskipun klausul pelepasannya cukup tinggi, hampir mencapai 3 triliun rupiah. Real Madrid mulai mempersiapkan langkah untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Salah satu nama yang sedang ramai dikaitkan dengan The Reds adalah Trent Alexander-Arnold. Bek kanan Liverpool ini dilaporkan hampir dipastikan akan bergabung dengan Los Blancos pada musim panas mendatang. Berdasarkan laporan dari Racing The Cock, Alexander-Arnold tampaknya tidak akan pindah sendirian ke Real Madrid. Virgil van Dijk juga dilaporkan menjadi target Madrid. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Madrid tertarik pada Van Dijk karena situasi kontraknya yang memungkinkan. Kontrak bek timnas Belanda itu dengan Liverpool berakhir pada musim panas ini, dan hingga kini belum ada kesepakatan mengenai pembaruan kontraknya. Mohamed Salah bisa dibilang sebagai pemain yang sangat penting dan tak tergantikan di Liverpool. Namun, hubungan antara Liverpool dan Salah kemungkinan besar akan berakhir pada musim panas mendatang. Sebab, kontrak sang winger akan berakhir di akhir musim ini, dan hingga kini belum ada kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya. Berdasarkan laporan dari Tutto Juve, Liverpool sudah memiliki beberapa nama sebagai calon pengganti Salah. Salah satu pemain yang dikabarkan masuk dalam radar Arne Slot adalah Kenan Yildiz. Menurut laporan yang sama, Liverpool siap melakukan usaha maksimal untuk merekrut Yildiz. Mereka menyadari bahwa sang winger masih memiliki kontrak panjang dengan Juventus, sehingga mereka siap menawarkan harga tinggi kepada klub tersebut agar Yildiz dapat bergabung. Kontrak Frank Zambo Anguissa dengan Napoli akan berakhir pada musim 2024-2025 dengan opsi perpanjangan hingga 2027. Meskipun ia merupakan pemain inti, dan Napoli sedang bersaing ketat di Serie A, Anguissa dilaporkan ingin meninggalkan klub di akhir musim ini. Negosiasi kontrak baru antara Anguissa dan Napoli saat ini ditunda, menciptakan situasi menarik menjelang bursa transfer musim panas. Anguissa dikabarkan lebih memilih pindah keluar Italia, meskipun tujuan pastinya belum diketahui. Napoli, yang tidak ingin kehilangan pemain andalannya secara gratis, dapat memperpanjang kontraknya selama 2 tahun lagi, sebelum mencoba menjualnya pada musim panas mendatang. Son Heung-min mengalami musim yang sulit bersama Tottenham Hotspur, meskipun telah mencetak 7 gol dan 9 assist di Liga Inggris musim ini. Tottenham saat ini terpuruk di peringkat ke-13 dengan 34 poin. Son akan bermain dalam 2 laga penting, melawan AS Alkmaar di Liga Eropa, dan Fulham di Liga Inggris, sebelum bergabung dengan timnas Korea Selatan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Hong Myung-bo memastikan, Son akan dipanggil untuk menghadapi Oman dan Yordania, dengan Korea Selatan memimpin grup B. Myung-bo berharap, performa Son bersama timnas tidak terpengaruh oleh masalah yang dihadapinya di Tottenham, dan akan mencari pendekatan terbaik untuknya. Liverpool berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSG, pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kemenangan ini juga didukung oleh penampilan impresif kiper Alisson Becker, yang berhasil melakukan 9 penyelamatan. Van Dijk mengakui, dominasi PSG selama pertandingan, menyebut mereka sebagai tim yang luar biasa dan fantastis, serta memuji intensitas kerja keras dan pressing tinggi, yang diterapkan oleh tim asal Prancis tersebut. Pujian Van Dijk ini beralasan, mengingat PSG hampir menguasai jalannya pertandingan selama 90 menit, namun gagal mencetak gol karena penampilan gemilang Alisson. Saya rasa mereka adalah tim yang luar biasa, tim yang fantastis, ujar Van Dijk seperti dikutip dari Mirror. Anda bisa melihat kerja keras mereka. Kami tentu sudah membahasnya setelah pertandingan, dan terlihat jelas mereka menekan bersama, dan berlari bersama saat kehilangan bola. Sir Jim Ratcliffe, yang baru setahun memiliki saham minoritas di Manchester United, mengungkapkan bahwa beberapa pemain yang dibeli bukanlah pilihannya. Ia menyebut, pemain-pemain tersebut sebagai warisan dari manajemen sebelumnya, dan mengisyaratkan bahwa gaji mereka terlalu tinggi. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan finansial yang dihadapi klub, akibat gaji besar pemain seperti Casemiro dan Antony. Pemain yang kami beli musim panas ini, seperti Antony, Casemiro, Onana, Højlund, dan Sancho, bukan pilihan kami. Ratcliffe menambahkan, bahwa beberapa pemain tidak cukup baik, dan ada yang menerima gaji terlalu tinggi. Tetapi untuk membentuk skuad yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka, dibutuhkan waktu, serta periode transisi dari masa lalu menuju masa depan. Pablo Gavi, baru saja menandatangani kontrak baru dengan Barcelona, memperpanjang masa kerjanya hingga Juni 2030. Namun, ia menghadapi kesulitan untuk mendapatkan posisi utama di bawah pelatihan si Flick musim ini, setelah pulih dari cedera panjang. Situasi ini membuat kemungkinan Gavi pindah pada musim panas mendatang semakin terbuka, terutama jika ia menginginkan lebih banyak waktu bermain. Barcelona, yang sedang menghadapi masalah keuangan, mungkin tergoda untuk menjual pemain tersebut, mengingat Gavi adalah salah satu aset dengan nilai jual tinggi di bursa transfer 2025. Chelsea tertarik untuk merekrutnya, dengan tawaran sebesar 60 juta euro. Sementara Paris Saint-Germain juga menunjukkan minat pada pemain asal Spanyol itu.
Sebagai juara bertahan Liga Inggris, Manchester City justru mengalami kesulitan pada sebagian besar musim ini. Tim asuhan Pep Guardiola telah menelan 9 kekalahan dalam 28 pertandingan, dan gagal bersaing dengan Liverpool dalam perebutan gelar. Kekalahan 0-1 di markas Nottingham Forest pada akhir pekan lalu, membuat City tergeser dari posisi atas klasemen. Saat ini, mereka berada di peringkat kelima, dengan 47 poin. Tertinggal 2 poin dari Chelsea, dan berada di bawah tekanan Brighton serta Aston Villa. Pep Guardiola menyatakan, bahwa lolos ke Liga Champions akan menjadi pencapaian besar, namun itu harus diraih. Tidak lolos ke Liga Champions bukanlah hal yang baik, tetapi saya telah melihat apa yang terjadi dengan tim lain di Premier League. Tidak tampil di Liga Champions akan menjadi masalah, namun ada tim yang tidak lolos dan kemudian kembali bersaing, ujarnya.